Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa hebat? Saya harapkan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Selamat datang kembali dalam layanan informasi bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya berikan yaitu bidang belajar dengan judul bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien itu. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan kali ini, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari diberikannya materi layanan ini. Nah, jadi standar kompetensi kemandirian peserta didik yang ingin dicapai yaitu mencapai kematangan inteligensi. Kemudian tujuan dari layanan yang pertama, peserta didik mengetahui hakikat belajar. Kemudian peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Baiklah, untuk sekarang mari kita masuk kepada materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian belajar yang efektif dan efisien. Jadi apa sih itu belajar yang efektif dan efisien? Belajar efektif dan efisien adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Dalam proses belajar ada hal yang harus kita ketahui, yaitu dalam belajar otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak akan dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak tidak dapat bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita gunakan lagi saat kita membutuhkannya. Nah, dalam kegiatan belajar, kita perlu membuat rencana belajar agar menjadi efektif. Yang pertama, beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Kedua, prioritaskan tugas-tugas. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Keempat, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Nah, selanjutnya mari kita bahas cara belajar yang efektif dan efisien sesuai dengan jenis mata pelajaran, di mana seperti yang kita ketahui bahwa jenis mata pelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu mata pelajaran yang berbasis teoritis seperti pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, PKN, dan lain sebagainya, dan mata pelajaran yang berbasis matematis atau ilmu eksakta seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja cara belajar efektif dan efisien yang berbasis teoritis. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Kedua, rangkum materi pelajaran. Ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi, menyerupai nama sesuatu. Yang keempat, mengingat yang telah dipelajari. Yang kelima, belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Nah, selanjutnya belajar efektif berbasis eksakta. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, rangkum materi pelajaran. Yang ketiga, belajar memahami bukan menghafal. Yang keempat, belajar dengan banyak praktik atau latihan soal. Yang kelima, belajar secara berkelompok. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.